Shalom, saudaraku yang terkasih, yang tergabung di komunitas Smart People. Izinkan saat ini di program Street Justice Teologi Jalanan untuk berbagi sedikit dari cinta Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga. Awal saya masuk komunitas ini, saya merasa minder karena melihat judulnya saja Smart People. Saya masuk di komunitas orang-orang yang pandai, orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya sesuatu yang lebih dibanding yang lainnya. Saya berpikir apakah saya bisa masuk dan mendapatkan sesuatu, bahkan berbagi sesuatu di komunitas ini. Karena saya merasa jauh di bawah teman-teman yang ada di Smart People, di mana saya tahu ada seorang mentor yang begitu perhatian, begitu sabar, mengajarkan banyak hal yang tidak saya dapatkan selama ini. Saya mendapatkan banyak pelajaran baik dari pengajaran Bapak, teman-teman, kesaksian, dan itu membuat saya berkaca dalam kehidupan saya pribadi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dan teman-teman. Salah satunya adalah kesaksian Bapak tentang hubungan Bapak Renpi bersama kedua putranya. Saya jadi teringat dengan kedua putri saya. Saya juga memiliki hampir sama pengalamannya. Ada ketidakpercayaan dalam menjalin hubungan dengan putri saya. Ada ganjalan dalam hati putri saya terhadap saya dan ayahnya atau papahnya. Dan itu membuat hubungan kami kurang harmonis. Lebih nyaman dengan teman-temannya. Nah, dia sekolah di luar kota, maka dia juga jarang pulang ke rumah. Dia banyak memberi alasan supaya dia tidak pulang ke rumah, mengikuti kegiatan baik di gereja maupun di sekolah. Waktu itu saya berpikir itu adalah hal yang positif. Tapi seiring berjalannya waktu, merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kami, orang tua dan anak. Saya mencoba bertanya baik-baik kepada putri saya ini. Dia memberi jawaban yang menurut saya sebagai orang tua kurang pas. Bisa dibilang agak kasar. Saya mulai introspeksi. Apa salah saya sebagai orang tua? Saya mencoba untuk sering berkomunikasi, menelpon, kirim SMS, bertanya bagaimana keadaannya. Pada akhirnya dia bercerita, kan apa yang ada di dalam hatinya. Awal dia sekolah di luar kota, dia merasa saya membuang karena tiba-tiba harus berpisah dengan saya dan papahnya untuk melanjutkan sekolah di jenjang atasnya. Saya mencoba memberi pengertian dan saya tanpa malu, tanpa segan, saya minta maaf. Saya tanpa saya sadari sudah melukai hatinya. Saya peluk dia, saya minta maaf dengan sungguh-sungguh, bahkan saya juga menangis bersama dengan anak saya. Saya bersyukur kalau hubungan saya dengan putri saya boleh terjalin kembali dengan baik. Dia dapat melanjutkan studinya sampai lulus, bekerja, dan saya merasa hubungan saya dengan putri saya baik-baik saja. Hingga pada satu waktu ketika saya menengok dia ketika bekerja,
Saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kami berdua. Saya mencoba kembali untuk tanya apa yang membuat dia rasa kurang nyaman sehingga mempengaruhi kinerjanya selama ini. Dia selalu mengeluhkan hubungan dia dengan teman-temannya, hubungan dia dengan tempat dia bekerja, terutama pimpinannya. Sebagai seorang ibu, saya merasakan betapa beratnya masalah yang ia hadapi dengan dirinya itu. Saya mencoba kembali untuk meminta maaf kepadanya karena ketidakmengertian saya terhadap anak saya. Setelah itu, dia baru bercerita apa yang menjadi penyebab yang membuat dia kecewa dengan saya. Kembali saya meminta maaf, mengajaknya berdoa. Saya tidak mau putri saya menjadi orang yang menyimpan kepahitan, dan itu semua akan berpengaruh terhadap sikapnya, perkataannya, pemikirannya, akan menghambat dia menjadi orang bermasalah. Saya ingin putri saya menjadi orang yang kuat, mandiri, tidak mudah mengeluh, suka menolong. Karena itu, saya terus mendorong dia memiliki hati yang mudah untuk mengampuni. Saya tahu anak saya juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga memiliki teman-teman yang baik juga, yang memberikan support ketika anak saya menghadapi masalah. Setelah peristiwa itu, saya merasa hubungan saya dengan putri saya semakin baik. Dia menjadi anak yang penuh pengertian, lebih terbuka, tidak segan-segan bercerita, mengungkapkan persoalan-persoalan yang ia hadapi saat ia bekerja. Sebagai seorang ibu, saya hanya bisa memberikan semangat, memberikan dorongan supaya dia tetap menjadi orang yang tidak mudah untuk mengeluh, tapi belajar menanggung semua penderitaan, semua tanggung jawab yang sudah diberikan dengan baik. Sampai pada akhirnya saat corona merebak di Indonesia, saya menyarankan kepadanya untuk pulang saja ke Purwodadi. Karena hubungan kami sudah baik, ketika dia di rumah, hubungan kami tambah baik lagi. Kami berdua sering menghabiskan waktu bersama, bercerita tentang pengalamannya saat ia bekerja. Jadi saat corona terjadi, dua putri saya tinggal di rumah. Saya merasa sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan putri saya, karena putri saya yang kecil juga sudah menyelesaikan kuliahnya. Sehingga rumah rasanya begitu penuh sukacita. Meskipun kadang terjadi sedikit gesekan, bagi saya itu adalah bumbu penyedap dalam keluarga kecil saya. Kami habiskan waktu bersama, diskusi tentang pekerjaan, keinginan-keinginan mereka, mimpi-mimpi mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan menceritakan kenakalan-kenakalan mereka saat mereka sekolah maupun kuliah. Saya mencoba untuk menjadi teman mereka, dan itu membuat mereka semakin terbuka dengan saya. Saya merasa seperti punya teman yang kadang memberikan saran-saran. Bahkan mereka juga menunjukkan kelemahan saya, kekurangan saya. Saya tidak marah, saya justru senang karena anak-anak saya ternyata begitu peduli memperhatikan saya.
Mereka juga ingin orang tuanya tetap maju, berpikiran positif. Saya senang tidak merasa direndahkan saat anak-anak saya memberi masukan. Dan ketika putri saya yang saat ini bekerja di luar kota, supaya hubungan tetap terjalin dengan baik, kami sering berbagi cerita, persoalan, dan mendiskusikan bersama. Begitu juga dengan anak saya yang besar. Setelah dia keluar dari pekerjaannya, dia berkeinginan untuk memiliki usaha sendiri. Sebagai orang tua, kami hanya bisa memberikan dukungan. Apa yang ia rencanakan, kami dukung. Sampai saat ini, apa yang sudah dirintis mulai menunjukkan hasil. Kami sebagai orang tua tidak terbiasa membiarkan atau memberikan kepada anak-anak kami materi atau yang mereka butuhkan. Bukan kami tidak sayang kepada mereka, tetapi kami ingin mengajarkan kepada mereka bahwa hidup itu adalah keras. Maka anak-anak saya harus belajar untuk mendapatkan sesuatu dengan bekerja. Tidak hanya menerima dari orang tua, karena itu akan membuat dia lemah dan malas saja. Awal perintisan ini memang sengaja tidak memberikan tempat, dan anak saya menyulap kamar tidurnya menjadi tempat untuk bekerja juga. Modal awal ia dapat dari uang pesangon ketika ia bekerja di luar kota. Dan ketika usahanya menunjukkan perkembangan yang baik, dia berkeinginan untuk memiliki tempat tersendiri di luar, tidak menjadi satu dengan rumah yang saat ini kami tinggali. Kami mencoba untuk cari kontrakan. Dan ternyata kontrakannya saat ini mahal-mahal. Kami mulai berhitung, kira-kira masuk atau tidak. Dan pada akhirnya ada teman yang berbaik hati memberikannya, kami tempati tanpa menyewa. Butuh biaya yang agak banyak untuk membenahi tempat yang akan digunakan untuk bekerja, maka kami membantu pembiayaan untuk mempercantik tempat atau studio yang dipakai oleh anak saya. Dan kami bersyukur kalau saat ini putri saya sudah mendapatkan tempat, dan saat doa syukur di tempat yang baru itu, putri saya berkeinginan supaya usahanya ini tidak hanya mencari uang, tetapi juga merupakan tempat bertemu Tuhan saat dia bekerja. Dia sering bercerita, pelanggan-pelanggannya itu sering curhat tentang masalah-masalah kehidupan. Dia belajar menjadi pendengar yang baik. Dan kalau diperlukan, dia memberikan masukan-masukan, saran-saran yang membuat kliennya menjadi senang mendengar apa yang disampaikan oleh anak saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, meskipun saat ini terus bekerja keras, dia juga belajar menjadi berkat bagi orang yang dia temui yang ada di sekitar. Bahkan saat ini dia sedang
mengajari sepupunya untuk juga menjadi orang yang pekerja keras. Untuk itu diperlukan kesabaran ekstra dalam hidupnya. Sebagai orang tua, saya hanya bisa terus mensupport, terus berdoa supaya apa yang dirindukan anak saya, Tuhan mendengar, Tuhan campur tangan, sehingga dia menjadi pribadi yang berguna buat sesama dan buat kerajaan Tuhan. Demikian kesaksian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi berkat bagi orang yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati.